Kan namaku Dadan, umurku 26 tahun. Istriku bernama Linda. Dia adalah seorang wanita yang cantik, menarik dan penuh kasih sayang. Kami belum dikaruniai momongan, karena usia pernikahan kami baru menginjak 1 tahun. Linda, istriku itu dulunya dibesarkan oleh budinya, yang tinggal di sebuah desa. Karena kedua orang tuanya itu memiliki anak lumayan banyak, sedangkan Budi Hartini tidak memilikinya. Sehingga dengan tujuan sebagai pancingan, istriku itu dibesarkan olehnya bersama suaminya. Namanya Budi Hartini, tapi orang-orang di desanya sering memanggilnya Butini. Umurnya hampir 50 tahun, tepatnya 48 tahun. Istriku sendiri, umurnya sekarang ini 25 tahun. Budi Hartini memang dulu menikah di usia muda. Saat ini suami Budi Hartini sudah tiada. Budi Hartini ini orangnya cukup cantik di usianya yang hampir setengah abad itu. Sekarang dia sibuk dengan perkebunan tehnya di desa di mana dia tinggal. Budi Hartini juga punya beberapa kontrakan di kota di mana aku dan istriku tinggal. Tapi sudah ada orang terpercaya yang menangani. Jadi Budi Hartini tinggal terima bar saja. Sama halnya di perkebunan itu, sebenarnya sudah ada manajemennya. Namun Budi Hartini tetap memilih tinggal di desa dekat perkebunannya itu, lebih tenang katanya. Belakangan ini, Budi Hartini sedang mengembangkan bisnisnya di kota. Karena bisnis baru, Budi Hartini pun berniat akan mengawasinya dengan intens. Bisnis barunya adalah bisnis percetakan. Dia tidak sendiri dalam merintis bisnis barunya itu, tapi bersama dengan kolega-koleganya. Untuk mempermudah dalam pengawasan, akhirnya dia pindah ke kota, yaitu ke kota di mana aku dan istriku tinggal. Akhirnya Budi Hartini pun tentunya jadi tinggal serumah dengan kami. Tidak etis rasanya berada di kota yang sama. Budi Hartini yang telah membesarkan istriku itu, kalau harus disuruh tinggal sendirian. Begitulah pikiran istriku. Dari sinilah awal terjadinya hubungan khusus antara aku dengan Budi Hartini, yang akhirnya tidak dapat dicegah lagi. Pagi itu, aku dan istriku menunggu kedatangan Budi Hartini di stasiun. Tidak menunggu lama, terdengarlah bunyi kereta berhenti. Sepertinya ini kereta yang ditumpangi Budi Hartini. Beberapa saat kemudian, HP istriku berbunyi dan dia mengangkatnya. Linda, Budi, sudah sampai di stasiun sekarang. Iya Budi, aku sama Mas Dadan juga sudah di stasiun kok, ucap istriku. Budi Lia, tanyaku pada istriku. Iya, berarti tadi yang kereta terakhir itu benar yang ditumpangi Budian Mas, jawab istriku. Aku cuma mengangguk. Selanjutnya aku perhatikan orang-orang yang keluar dari gerbong kereta itu, yaitu untuk mencari Budi Hartini. Terakhir kali aku melihat Budi Hartini adalah waktu aku menikah dengan istriku. Cukup lama memang, walaupun begitu sebagai suami dari istriku yang dibesarkan olehnya itu, komunikasi kami cukup lancar dari telepon. Di hari pernikahanku dulu, aku mengira kalau Budi Hartini penampilan itu akan bersahaja karena tinggalnya di desa, yaitu layaknya orang-orang kebanyakan. Ternyata perkiraanku itu salah. Budi Hartini di hari pernikahanku tampil dengan cantik dengan pakaian yang bagus, layaknya seorang petinggi perusahaan. Aku kembali mengingat masa itu, betapa cantik dan menawannya Budi Hartini kala itu. Bahkan secara tidak sengaja aku pun sempat membandingkan penampilannya itu dengan istriku. Istriku memang tergolong orang yang cuek dengan penampilannya. Kalau dilihat-lihat sih, sebenarnya istriku juga sangat cantik. Istilahnya mungkin di atas langit, ada langit hei. Di usianya yang tidak muda lagi itu, masih ada sisa-sisa kecantikan yang dimilikinya. Tapi ya itu tadi, istriku itu orangnya yang tidak memperdulikan penampilan luar. Padahal menurutku penampilan awal itu bisa menentukan penilaian selanjutnya loh. Tapi aku tetap sayang kok sama istriku itu. Biar bagaimanapun juga, dia pilihanku. Di tengah lamunanku itu, aku melihat seorang wanita yang sangat aku kenal. Ya, dialah Budi Hartini. Penampilannya kali ini membuatku secara refleks sempat tertegun. Perasaan apa ini? Batinku. Aku langsung berusaha mengusir pikiranku itu jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan kagumku saja.
Tetapi memang penampilan Bude Hartini saat itu sangat cantik di usianya yang tidak muda lagi itu. "Selamat datang Bude," ucap istriku yang langsung diikuti dengan bersalaman dan mencium tangan Budanya itu. Aku pun ikut melakukan hal yang sama pada Bude Hartini. "Tasnya biar aku masukkan di bagasi Bude," lanjut istriku seraya langsung menulurkan tangannya, mengambil satu-satunya tas yang dipenteng Bude Hartini sedari tadi. "Udah gak usah Lin, aku bisa sendiri kok," sergah Bude Hartini diiringi senyumnya yang menampakkan lasung tipitnya. Duh manisnya, aku jadi tersipu malu melihat Bude Hartini saat itu. "Gimana perjalanannya tadi Bude?" tanyaku. "Biasa saja mas, gitu-gitu saja. Lumayan ngantuk juga tadi di dalam kereta," jawab Bude Hartini. Dia langsung meletakkan tasnya di bagasi. Kami pun segera kembali ke rumah. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan Bude Hartini di rumah kami, aku, istriku dan Bude Hartini sudah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kegiatanku yang rutin sebelum kedatangan Bude Hartini pun tak berubah. Hanya saja aku merasakan suasana rumahku jadi tidak begitu sepi lagi, seperti hari-hari sebelum kedatangannya. Pagi-pagi buta seperti biasa, Bude Hartini selalu pergi keluar rumah. Dia pergi untuk jogging di taman dekat rumah. Di perumahan tempat kami tinggal, memang terdapat taman yang digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai macam kegiatan, termasuk untuk sekedar jalan-jalan atau olahraga di pagi harinya. Sesekali Bude Hartini juga ikut sarapan bareng, tapi seringnya dia belum pulang dari olahraga pas aku dan istriku sedang sarapan. Bude Hartini tinggal di kotaku ini memang untuk mengurusi bisnis barunya. Biasanya dia akan pergi ke tempat usahanya itu sekitar jam 9-an dan pulangnya jam 4 atau 3 sore, tidak tentu. Beberapa hari yang lalu, Bude Hartini meminta membeli sebuah sepeda motor untuk dipakainya kerja. Istriku yang tahu itu juga tidak mempersoalkannya. Tahu itu uang Budenya sendiri. Bude merasa lebih senang memakai motor ke tempat usahanya daripada mobil. Biar bisa nyelip-nyelip kelakarnya suatu hari. Ada-ada saja. Bude Hartini ini adalah sesosok wanita yang aku kagumi. Aku takut kekagumanku ini akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak aku lalui. Tapi selalu aku tepis mentah-mentah perasaanku itu. Aku katakan pada diriku bahwa aku hanya kagum dengan sosok Bude Hartini itu, tidak lebih. Aku berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaan aneh itu. Sejak tinggal dengan Bude Hartini, aku juga semakin tahu sifat-sifat Bude Hartini yang sebelumnya tidak aku ketahui. Bude Hartini adalah orang yang mudah bergaul dalam masyarakat. Mungkin juga karena dia yang suka jogging tiap pagi dan suka jalan-jalan sore juga. Akhirnya Bude bertemu dan bercengkrama dengan warga sekitar. Suatu malam, kami bertiga makan malam bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Bude Hartini bercerita mengenai bisnis percetakannya. Katanya Bude Hartini dan para koleganya sedang sibuk mengurusi perizinan dari pemerintah dan juga masih dalam tahap perekrutan tenaga kerja. Obrolan kami berlanjut di ruang keluarga. Sekitar pukul 9:30, aku undur diri dari percakapan keluarga kami itu. Istriku dan Bude Hartini masih asik dengan obrolannya tentang politik sambil nonton berita di TV. Aku bilang kalau aku sudah ngantuk dan ingin istirahat. Padahal sebenarnya aku akan menyiapkan diri untuk memberikan kejutan untuk istriku. Dalam hati aku berkata, aku tunggu di kamar ya istriku sayang. Seraya aku melangkah ke kamar. Aku sudah ingin sekali malam ini. Aku butuh penyelesaian. Aku tersenyum sendiri membayangkan apa yang akan aku berikan untuk istriku tercinta. Aku pun duduk di kursi depan cermin dan mengambil parfum yang ada di sana. Ku semprotkan parfum itu agar nanti istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi samuderanan luas berdua. Sambil menunggu kedatangan istriku, aku menyisir rambutku. Ketlet, terdengar suara pintu kamarku dibuka. Aku yang masih di depan cermin menoleh ke arah pintu. Ternyata istriku. Dia tampak terkejut ketika melihatku sedang duduk di depan cermin dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat jelas istriku menatap takjub ke arahku. "Mau tidur sayang?"
Tanyaku seraya berdiri untuk menyambutnya. Tidur mana bisa tidur kalau lihat kamu seperti itu, Mas, jawabnya seraya menghampiriku. Kamu suka sayang? Tanyaku. Siapa yang gak suka kalau lihat kamu seperti ini, Mas? Jawabnya. Setelah berkata seperti itu, secara cepat istriku pun memulainya lebih dulu. Dan aku menyambutnya dengan senang hati. Karena memang itu yang aku inginkan di malam itu. Istriku malam itu semangat sekali, tidak seperti biasanya, entah karena apa. Ataukah karena penampilanku malam itu. Entahlah, yang jelas malam itu istriku dengan cepat memperolehnya dan langsung tertidur, sedangkan aku masih nanggung. Dia tidak tahu bahwa suaminya yang ada di sampingnya ini sedang resah karena menanggung. Aku gelisah sendiri malam itu jadinya. Aku mencoba memejamkan mataku untuk tidur, tapi tidak bisa. Karena aku butuh penuntasan. Kenapa malam yang seharusnya membuatku bahagia ini malah berakhir seperti ini? Aku pusing tidak jelas jadinya. Aku mencoba menenangkan diri agar detak jantungku kembali normal dan keinginanku jadi turun. Sepertinya air putih di kulkas bisa mendinginkan pikirku. Aku pun bangun dari kasurku dan beranjak ke dapur untuk ambil air putih. Dengan santainya aku pergi ke dapur. Kali ini aku sungguh lupa kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah ini bersama istriku, tetapi Bude Hartini juga. Kegelisahanku malam itu telah membuatku sedikit lupa keadaan rumah. Setelah sampai di depan kulkas, aku pun membuka pintunya dan mengambil air putih dingin dan menuangkannya ke dalam gelas. Saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba keluar seseorang dari kamar mandi. Kamar mandi di rumahku itu memang berdekatan dengan dapur, dan kalau mau ke kamar mandi, harus melewati dapur dulu. Aku terkejut ketika melihat siapa yang keluar dari kamar mandi itu. Ternyata Bude Hartini. Aku kaget sekali dan membuatku tersedar. Di dekat kamar mandi itu, Bude Hartini juga termangu saat melihatku. Dan aku juga lupa menutupinya dengan baik dan benar. Keadaanku yang sehabis melakukan kewajiban dengan istriku, sehingga terpampang gelas di depan mata Bude Hartini. Sungguh suasana yang tidak enak sekali. Mas, kamu belum tidur? Tanya Bude Hartini memecah suasana. Dia menatap mataku dengan kalem seperti tidak terjadi apa-apa. Belum Bude. Ini lagi mau tidur tapi haus. Jadi minum dulu, jawabku. Kalau begitu aku ke kamar dulu ya Bude. Selamat malam, lanjutku. Selanjutnya aku berjalan dengan cepat keluar menuju kamarku. Setelah masuk ke kamar, aku menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di daun pintu dengan nafas tak beraturan. Malunya aku pukul-pukul dengan pelan kepalaku sambil menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku bertindak begitu ceroboh? Aku tidak tahu harus bagaimana besok pagi jika bertemu dengan Bude Hartini lagi. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa menahan diriku dari rasa salah itu. Bisa dikatakan ini adalah kesalahan yang manis buatku. Karena selama ada Bude Hartini yang tinggal di rumahku, diam-diam aku selalu memperhatikannya. Bukan memperhatikannya sebagai seorang Bude istriku, bukan. Tapi lebih kepada seorang laki-laki, kepada seorang wanita pada umumnya. Terlalu indah Bude Hartini untuk tidak dihiraukan. Kecantikannya sungguh membuatku ingin mendapatkan kesempatan itu. Tapi semua itu berusaha aku tahan. Bagaimanapun dia adalah Bude istriku, aku tidak boleh gegabah. Konyol memang, kenapa aku kok menginginkan itu dari Bude istriku? Pagi harinya, seperti rutinitas biasanya, Bude Hartini pergi jogging. Kembali aku masih terngiang-ngiang kejadian tadi malam. Masih teringat jelas di pikiranku. Kalau saja aku tidak bisa menahan diri, mungkin saja aku sudah kalap dan tidak segan-segan untuk demikian. Jam 9, Bude Hartini baru pulang dari kegiatannya itu. Lebih lama dari biasanya memang, sedangkan istriku sedang pergi dengan teman-temannya untuk sebuah urusan. Aku sendiri hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. Baru pulang Bude, tumben lama lari paginya. Sapaku ramah seakan tidak ada kejadian apa-apa semalam itu. Iya tadi Bude, sekalian sarapan bubur ayam di dekat taman, sahutnya. Tapi, temenin aku sarapan, bisa ya Bude, ucapku.
Bisalah, buat kamu apa sih yang enggak? Sahut Bude Hartini dengan cueknya. Hen bisa aja nih si Bude, jawabku malu-malu. Tapi tunggu aku mandi dulu ya mas, lanjut Bude Hartini seraya menuju kamar mandi. Malamnya, aku hanya makan malam berdua bersama Bude Hartini karena istriku belum pulang. Pukul 8 malam, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku lalu keluar dari kamar dan beranjak keluar. Kok baru pulang sayang? Tanyaku pada istriku. Iya mas, tadi acaranya selesainya malam ternyata, jawab istriku. Sudah makan malam mas? Tanya istriku. Tadi sudah kok sama Bude, jawabku. Malam itu pun istriku setelah mandi, menemani aku ngobrol sebentar kemudian tertidur. Sepertinya istriku capek banget malam itu. Pikiranku mengatakan bahwa inilah kesempatanku untuk mencoba mendekati Bude Hartini. Aku benar-benar dilanda dilema. Aku tahu itu salah. Tapi di sisi yang lain, aku sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya aku memutuskan, tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya aku perlahan mulai turun dari bed dan menuju ke kamar Bude Hartini berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya, ternyata tidak terkunci. Awalnya Bude Hartini tentu saja kaget dengan kehadiranku. Tapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, Bude Hartini pun tersenyum dengan manisnya. Mas, apakah benar istrimu tidur pulas dan tidak akan memergoki kita? Tanya Bude Hartini memastikan. Benar Bude, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia besok pagi baru akan terbangun, jelasku. Sebenarnya Bude sejak melihat kamu malam itu, Bude selalu memikirkan kamu mas. Tapi Bude malu mau mengatakannya, ucap Bude Hartini. Jadi Bude mempunyai keinginan yang sama denganku, tanyaku. Iya mas, sahutnya. Kemudian tanpa balbibu lagi, aku pun melangkah mendekatinya dan segera memulainya untuk mengantarkannya ke puncak di malam itu, yang disambut Bude Hartini dengan penuh kasih sayang. Akhirnya malam itu adalah malam awal dari hubungan khususku dengan Bude Hartini. Semenjak malam itu, kami berdua sering memulangnya di hotel, karena kami rasa itu akan lebih aman. Demikianlah kisahku dengan Bude Hartini. Sekian dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi. Channel yang berisikan tentang konten cerita romantis, yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya masih melanjutkan kisah sebelumnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Malam harinya, aku sudah berada di rumah Bulek Tini. Aku kemari bersama ibu yang menyempatkan diri untuk pulang dan bebersih diri. Tapi ketika melihat surat dari sekolah dan membacanya, dia langsung menghampiriku. Dia awalnya marah dan kecewa karena skors yang kuterima. Tapi setelah ku jelaskan situasinya dia hanya diam dan pergi. Dia berbicara kepadaku ketika akan berangkat kemari, dan belum ada lagi percakapan di antara kami berdua sampai saat ini. Saat duduk termenung di teras, aku dihampiri oleh Pak D. Derajat.
Aku tahu ini akan mengarah kemana. Kamu ngerokok, Le? Tanya Pak D kepadaku. Mau bilang enggak? Tapi ibu pasti udah cerita. Kataku, sambil nyengir kuda. Hahaha, ini ngerokok dulu sama Pak D. Dia menyerahkan rokok plat coklatnya. Rokok tipe pendek, kelas tertinggi dari gudang GG. Kuambil sebatang dan membakarnya. Kuhisap dalam-dalam, memastikan api sudah membara dengan benar sebelum menghembuskan asap putih dari mulutku. Kamu pinter ngerokok ternyata. Aku hanya bisa mengiyakan dan tersenyum canggung. Pak Deku hanya menggelengkan kepala. Pak D dengar kamu berantem di sekolah. Iya Pak D. Gara-gara apa kalau boleh tahu? Bela cewek aku yang direndahkan Pak D. Kok sampai berantem? Aku cemburu karena ada cowok lain yang ceif pacarku. Pak Deku tertawa saat mendengar alasanku. Aku juga bingung. Kenapa harus berantem segala? Tapi aku tahu jika itu memang diperlukan. Bagus, lanang memang harus bisa jaga wong wadon. Kata Pak Deku setelah tawanya tuntas. Pak D salut sama kamu yang bisa jaga kehormatan kamu dan Pak D harap kamu juga bisa jaga rumah kamu kayak gitu. Nggak semua hal boleh memakai kekerasan. Tapi jika itu berhubungan dengan kehormatan, bila perlu, mati pun tidak masalah. Kamu juga harus bisa lihat situasi dan jangan asal gebut. Keberanianmu itu harus dibarengi akal. Jangan cuma asal gebuk, akal juga dipakai biar gak salah gebuk teman. Kami diam sesaat dan menikmati rokok masing-masing. Aku merenungi apa yang dikatakan Pak D. Seharusnya aku gebukinya seperlunya aja, toh si Wisnu juga bakal dikeluarin dari sekolah. Mungkin karena pada dasarnya suasana hatiku buruk tambah kejadian itu, makanya aku tidak bisa menahan emosiku. Ketika waktu terus larut dan udara semakin dingin, ibu akhirnya berpamitan dengan orang-orang. Kami akhirnya pulang, melewati jalan yang sama ketika kami dirampok. Melihat kembali gubuk yang pernah kami gunakan. Melihatnya saja sudah membuatku terpengaruh. Ketika pikiran itu menerpa, aku memacu motorku semakin kencang. Bukannya apa, aku ingin tidur setelah sampai. Ketika sudah sampai, ibu membuka pintu dan aku memasukkan motorku. Kunci pintu lalu menuju kamar. Belum sempat memasuki kamar, ibu memanggilku dari dapur. Kenapa, Bu? Dapat kulihat ibuku sedang membuat sesuatu. Mungkin kopi atau teh? Dia memanaskan air di atas kompor. Sementara itu ibu memotong sesuatu, mengambil bagian tengahnya lalu di blender. Sebutir telur. Bebek diambil kuningnya saja, diaduk di dalam gelas besar bersama gula merah. Beberapa saat kemudian dia menuangkan sesuatu yang di blendernya tadi. Dan terakhir dia menuangkan air panas atau lebih tepatnya teh panas. Ibu menuangkannya seraya mengaduk minuman itu perlahan. Tak lupa dia menambahkan susu kental manis juga. Nih dicoba. Segelas ramuan aneh tersaji di hadapanku. Di pagi hari, aku dan ibu melanjutkan kembali. Aku yang ditinggal ibu, akhirnya mencuci pakaian dan menyelesaikan mandiku juga. Saat keluar dari kamar mandi, berniat menjemur baju, aku melihat ibu sudah menunggu di meja makan. Dia memanggilku dan aku sarapan hanya dengan handuk yang membalutnya. Nasi goreng telur dengan bumbu yang sederhana. Itu sudah terasa sangat enak. Mungkin karena kelelahan setelah kerja bakti 4 kali sejak semalam, atau memang aku yang lapar. Entahlah. Yang jelas aku menghabiskan 2 porsi nasi goreng untuk sarapan pagi itu. Ibu tertawa saat melihat aku makan dengan lahapnya. Kayak kuli aja kamu. Katanya, kan semalam aku garap tugas, belum tadi ini. Alah, yang terakhir setengah jadi aja sombong. Ternyata ibu masih jengkel setelah acara singkat di kamar mandi tadi. Kami menyelesaikan sarapan kami dan ibu kembali ke kamarnya. Sementara aku menjemur pakaian yang aku cuci tadi. Kami berdua beristirahat sampai tengah hari. Ibu, yang hari ini juga harus pergi ke rumah Bulek Tini untuk membantu menyiapkan makanan. Hari ini juga akan disajikan makanan di acara tahlilan Pak Lek Setu. Sudah tentu itu tidak bisa dielakkan.
Sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar atau mungkin secara luas memang begitu tradisinya. Saat ingin berangkat itulah, Fitri datang ke rumahku. Pada akhirnya ibu berangkat sendiri dan meninggalkan kami berdua setelah memberi peringatan keras.
Fitri duduk di sebelahku. Di hadapannya sudah tersaji teh hangat. Aku mendiamkannya, begitu pula dirinya yang masih diam juga. Kami berdua sangat canggung. Hatiku yang masih marah dan dia yang mungkin masih memikirkan kata yang tepat. Pada akhirnya, selama 30 menit kami mendiamkan satu sama lain. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak, atau suara motor yang sesekali lewat di depan rumahku. Sebagai laki-laki, mungkin aku yang harus memulai kata, tapi harga diriku sudah diinjaknya kemarin. Aku tidak mau lagi membuang harga diriku lagi. Mungkin Fitri juga memikirkan hal yang sama, mencoba merangkai kalimat, tapi setelah sekian lama, bukannya kalimat yang muncul. Sebuah kotak diletakkannya di hadapanku. Kotak berwarna hitam legam dengan logo brand HP di atasnya. Masih lengkap dengan plastik yang melapisi permukaannya. Aku tahu merek ini. Ini sedang ramai di kalangan anak muda sepertiku dan Fitri. Bahkan Fitri sudah menggunakannya. Apa ini? Tanyaku. Dengan begini pecahlah hening yang membelenggu kami. Sekaligus tanda aku kalah dan membuang harga diriku. HP? Jawabnya singkat. Aku menatapnya. Aku merasa agak diremehkan sekarang. Aku sudah mengalah dan bersuara pertama. Sekarang dia menyerang. Harga diriku? Tidak cukupkah dia melukai harga diriku? Sampai semua sisi diserangnya? Iya, aku tahu ini HP. Kataku dongkol. Aku menghela nafas. Amarah. Hampir menguasai hatiku. Aku nggak tahu apa yang kamu mau. Tapi yang jelas aku belum di keadaan yang bisa berbicara sama kamu dengan tenang sekarang. Aku mengambil kotak HP itu dan meletakkannya di pangkuan Fitri. Ambil, bawa pulang. Aku belum bisa tenang sekarang dan sewaktu-waktu bisa membentak kamu. Jadi sebelum itu terjadi, kamu harus pulang. Tapi Rian, aku nggak mau hubungan kita berakhir karena amarahku, karena emosi yang menguasai ucapanku. Jadi, tolong pulang Fitri. Suaraku sedikit bergetar. Hatiku masih mencoba menahan amarah yang menyala di hatiku. Pada akhirnya Fitri pulang. Matanya sembab, seperti menahan tangis. Ingin aku menahannya di sini tapi aku sadar. Amarahku masih menguasai hatiku dan aku tidak yakin bisa menahannya lebih lama lagi. Aku takut jika tanpa sengaja bibirku berucap yang tak sepantasnya, dan membuat hubungan kami yang belum seumur jagung ini rungkat begitu saja. Aku mengiringi kepergian Fitri dari rumahku dengan tatapan getir. Aku tahu niatnya dan aku tahu apa yang seharusnya kulakukan. Sayangnya sekali lagi, aku ucapkan, aku tidak bisa melukai harga diriku lebih jauh lagi. Sebagai laki-laki, tentu itu adalah hal yang penting dan aku yakin banyak yang akan mengerti aku. Tapi sejauh apa aku bisa mempertahankan harga diriku? Pantaskah cintaku pupus hanya karena harga diri? Atau sebaliknya, pantaskah harga diriku digadai cinta? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Mungkin berbincang dengan sanak keluarga ayahku bisa membuatku lebih tenang dan mungkin aku bisa mendapat solusi dari masalah ini. Malamnya, setelah seusai tahlilan aku duduk di teras rumah Bulek Tini. Pak D. Derajat yang mulutnya sibuk menghisap rokok filternya sesekali memberiku nasihat. Mungkin dia jengah melihatku yang tidak bersemangat ini. Kenapa kamu le? Tanya Pak D. Derajat. Aku hanya menggelengkan kepalaku sebagai jawaban. Cerita siapa tahu Pak D bisa bantu. Aku masih bungkam. Entah kenapa, aku merasa sungkan untuk mengatakan masalahku dengan Fitri sekarang. Mungkin karena aku malu atau mungkin juga karena harga diriku. Pak D hanya terkekeh. Dia menghisap dalam-dalam rokoknya dan menghembuskannya dari hidung. Le, saat seumuran kamu, Pak D ini playboy. Banyak cewek yang Pak D pacari. Entah kenapa dia seolah tahu isi kepalaku. Apa hubungannya Pak D? Kamu galau begini gara-gara cewekmu kan? Aku hanya diam.
Hari-hari berlalu dengan semestinya. Kegiatanku sehari-hari juga begitu-begitu saja. Apalagi sekarang aku menjalani masa skors selama 1 bulan. Ini membuatku menjadi pengangguran sebelum waktunya. Di pagi hari ketika bangun tidur, jika lagi ingin, aku biasanya melakukan dengan ibu. Setelah kedatangan Fitri waktu itu, aku selalu pergi dari pagi sampai larut malam. Kemana? Tentu ke rumah Bulek Tini, sampai tak terasa hari ini adalah malam terakhir tahlil untuk Pak Leksetu. Dalam 3 hari terakhir, luka di wajahku sudah hilang. Wajahku kembali berseri seperti semula dan aku bisa tebar pesona lagi. Sayang, aku sudah kehilangan si jago. Ada harapan untuk menemukan si jago lagi, tapi sepertinya itu mustahil. Sudah 6 hari sejak hari di mana ayahku membuat laporan, dan sampai sekarang belum ada kemajuan. Memang sudah sepatutnya aku merelakan si jago untuk selamanya. Sayang, kamu mikirin apa? Tanpa sadar aku tenggelam pada pikiranku. Kalau kamu kepikiran nyari cewek lagi, kasihan Fitri. Emangnya kenapa? Lagian kalau sama ibu, mana mungkin aku mikirin cewek lain? Kataku mengelat. Kamu mirip sama ayahmu. Meski matamu melihat ibu, tapi itu terasa kosong saat kamu memikirkan sesuatu. Aku yang sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukannya. Baru saja niat itu ingin kulakukan, tiba-tiba, tok, tok, tok. Assalamualaikum. Sialan, siapa itu? Aku mengumpat dalam hati. Siapa pagi-pagi begini bertamu? Ambil dulu Rian. Ibu tiba-tiba saja panik. Sial betul. Belum juga selesai, aku sudah harus keluar. Melihat siapa tamu terhormat yang datang ini. Dengan sedikit rasa emosi di hati, aku berjalan ke arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kesal aku membuka pintu dan melihat siapa yang datang. Wajahnya langsung membuatku diam 1000 bahasa. Rian, aku mohon, kita harus bicara. Fitri mengatakan itu dengan nada yang setengah menangis. Dapat kulihat dia masih memakai baju pramukanya. Ngapain kamu bolos ke sini? Kataku sinis. Terkejut dan masih merasa nanggung. Hatiku benar-benar dibuat kesal. Siapa Rian? Ibu menyusul keluar. Dia sudah menggunakan daster dan jilbabnya. Oh, enduk Fitri. Kirain siapa? Suruh masuk dulu. Aku menghela nafas meredakan emosi yang memuncak tadi. Kulupakan perasaan nanggung tadi. Masuk dulu, kita ngobrol di dalam. Aku dan Fitri duduk berdua lagi di ruang tamu ini. Seperti biasa, secangkir teh sudah tersaji di hadapannya. Sementara itu, ibu sedang di kamar mandi. Saat diam itu Fitri kembali mengeluarkan kotak hitam itu. Masih seperti sebelumnya, kotak itu masih berlapis plastik menandakan produk itu masih baru. Aku hanya mendengarkan tanpa menyela ucapan Fitri. Aku dapat melihat tangannya yang tampak tidak bisa diam. Jelas dia sedang merasa cemas dan gelisah. Aku jelas nggak mau. Aku sudah punya kamu yang udah dari dulu aku idam. Idamkan. Aku nggak mau harus pergi ninggalin kamu. Dia merebahkan kepalanya. Beberapa detik kemudian dia sesenggukan. Tangis mulai terdengar dari bibirnya. Aku hanya mengelus-elus punggung Fitri. Aku nggak mau putus sama kamu Rian. Saat itu, aku melihat ibu ngintip dari ruang tengah. Jangan putusin calon mantu ibu. Mungkin begitu ucapannya atau itu yang aku bisa baca dari gerak bibir ibu. Tekanan dari dua sisi ini membebani diriku. Baik teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini sajikan dan nantikan cerita lainnya, hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.